semuanya, welcome back to my channel Cinta Delima Channel. Apa kabar semua teman-teman aku around the world? I hope you be fine. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel aku, dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome to my channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel aku. Kalau teman-teman suka bisa sekalian di subscribe dan dinyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Dan kali ini aku mau sharing masalah sesuatu tentang kanker payudara ya. Ini experience aku gitu ya. Aku mau kasih tahu teman-teman bagaimana sih kita mengecek kanker payudara secara manual. Kita cek sendiri karena pengecekan kanker payudara sejak dini itu bisa menyelamatkan hidup kita ya. Dimana kanker payudara ini adalah salah satu penyakit yang menghantui perempuan ya, yang banyak sekali mengakibatkan kematian gitu ya. Jadi di sini aku mau kasih tips teman-teman bagaimana sih kalau kita mengecek kanker payudara secara manual ya gitu ya. Di sini aku pernah aku join di breast cancer ya, healthy ya, to breast healthy ya. Aku join di sini ya. Aku join di community ini yang diadakan oleh pemerintah Hong Kong dan bekerja sama dengan KJRI Indonesia. Ini aku checkingnya ada di kliniknya Jockey Club ya, Jockey Clubnya Hong Kong, Breast Healthy Center Hong Kong ya gitu ya. Jadi di sini aku mengadakan pengecekan itu meskipun aku nggak ada kanker payudara ya, cuma aku mengecek gitu karena dengan pengecekan itu kalau memang kita ada deteksi secara dini itu akan bisa kita atasi gitu. Jadi ini penting banget. Jadi buat teman-teman yang umurnya 35 tahun ke atas atau itu 40 tahun itu teman-teman harus sudah mulai mengadakan pengecekan kanker payudara ya. Itu kalau ini aku mau kasih tutorial aja bagaimana pengecekan secara manual ya. Setelah itu nanti aku jelasin yang kita pakai kita harus pakai mesin ultrasound dan sebagainya. Oke, yang pertama seperti ini ya. Kita pengecekan kanker payudara secara mandiri, kita manual seperti ini ya. Kita pakai jari-jari kita seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita harus muter ya, seperti ini. Kenapa seperti ini? Nah, ini juga nanti kalau pas kita di klinik kanker payudara, mereka juga akan melakukan seperti ini ya. Jadi kita semuanya ya. Jadi jadi kita cek seperti ini untuk memastikan apakah ada benjolan di sekitar sini ya. Karena kalau kanker payudara itu akan ada benjolan ya. Jadi usahakan kita kecek ya seperti ini ya. Muter ya semuanya gitu, jangan sampai ada yang terlewati. Itu 2 hari sekali ya gitu, harus dicek ya. Yang sebelah sini juga ya seperti itu, sama seperti ini ya. Nah, itu jadi kita akan tahu kalau itu memang ada benjolan di sini ya, fungsinya ya. Nah, itu yang nomor 1 ya. Terus yang nomor 2, kita bisa melakukannya seperti ini ya. Seperti ini, kita angkat seperti ini. Nah, setelah kita angkat seperti ini, kita akan melihat ke bawah, menengok kiri dan kanan kita, apakah di sini di bawah ini akan ada benjolan juga ya. Karena kalau kita punya penyakit kanker, kita lihat seperti ini juga ada benjolan ya, ada benjolan di bawah ya, itu akan berbeda. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, teman-teman bisa melakukan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini ya, teman-teman, seperti ini ya, seperti ini. Lalu kita kencangkan seperti ini ya tangan kita, lalu kita menengok ke bawah. Gunanya apa? Kita melihat apakah kedua sisi payudara kita ini masih sama bentuknya ya. Karena salah satu payudara kita, kalau kita terkena kanker payudara itu ya, ada gejala itu akan berbeda, bentuknya akan berbeda ya. Jadi kita seperti ini untuk memastikan bahwa kita lurus seperti ini, itu adalah sama ya. Dan kita juga bisa melakukannya di kamar mandi sambil mandi ya, atau sambil tiduran juga seperti ini, dicek ya dari sini ya. Karena kanker payudara itu berasal dari kelenjar dari pangkal tia ini ya. Kita kebanyakan lemak itu akan jadi ke sini ya, dari sini ya gitu ya. Jadi itu tadi ada 3 step pengecekan payudara ya, sekitar 4 step pengecekan payudara gitu ya. Kalau sambil tidur juga bisa, kita sambil terlentang seperti ini ya, miring seperti ini ya. Nah, itu terus kenapa sih kita harus melakukan pengecekan payudara secara dini gitu? Karena agar kita tuh kalau ada sesuatu tuh bisa diatasi gitu. Contohnya ini aku pengecekan payudara sejak dini, aku datang ke kliniknya sana, itu dilakukan ultrasound ya. Ultrasound itu pakai mesin komputer ya. Setelah dokter yang mengadakan pengecekan payudara tadi seperti ini, kita bilang keluhan ya, kita ada sakit apa. Kadang kan kita cewek ada agak sakit gitu sedikit gitu ya. Itu kalau mau halangan itu biasa. Cuma
kan aku orang itu overprotective gitu ya. Aku tuh nggak mau kena penyakit apa. Jadi aku tuh ada sakit sedikit, aku sudah langsung ke dokter gitu ya. Jadi aku bilang aku ada sakit sedikit gitu. Jadi aku dicek dokter sana gitu. Udah dicek juga secara manual seperti ini. Terus aku juga pakai ultrasound itu pakai komputer ya, pakai mesin seperti ini ya. Jadi dilihat apakah ada benjolan atau ada apa gitu di sini ya. Itu setelah itu juga melakukan mamogram. Mamogram itu sakit banget ya. Mamogram tuh nggak seperti yang aku bayangin gitu. Jadi mamogram ini adalah merongsen payudara kita gitu. Di sini aku kasih tahu sebelumnya di teman-teman yang misalkan hamil, teman-teman jangan sampai melakukan mamogram. Kayak nggak boleh ya. Karena kalau hamil melakukan mamogram itu anaknya bisa bahaya, bisa mati ya. Karena saat itu kita benar-benar dipres ya, pakai mesin ya atas bawah seperti ini ya. Atas bawah seperti ini ya, kita dipres seperti ini. Itu sakit banget, itu ada mesinnya dikencangkan, semakin dikencangkan itu kita semakin dipencet seperti ini. Jadi makanya kalau punya anak tuh nggak boleh, itu bahaya banget ya. Terus juga kanan kiri juga seperti ini ya, ada mesinnya, itu mamogramnya tuh mesinnya besar banget, ada seperti ini mesinnya ya. Jadi kita memang harus melakukan gitu ya, karena kita umurnya sudah kita cewek 25 tahun ke atas, itu kita harus mengecek kanker payudara kita sejak dini gitu. Jadi in case setelah dicek saya nggak ada apa-apa, cuma ada garis kecil kayak gitu, cuma itu harus selalu dicek, checking setiap 6 bulan sekali, karena meskipun itu hanya 2% itu di antara 100 orang yang mengalami gejala 2% itu yang akan menjadi bahaya hanya 1 atau 2 orang. Jadi nggak beresiko buat aku, tapi aku selalu cek ke klinik breast cancer itu tiap 6 bulan sekali, itu di mamogram lagi gitu ya. Jadi memang kita harus selalu melakukan mamogram itu setiap 6 bulan sekali. Jadi in case itu ada berbahaya kayak gitu akan cepat tertolong ya, akan cepat dilakukan operasi sedini mungkin, karena kanker payudara itu kalau masih NOK 1 itu masih biasa, masih kecil kayak gitu, masih nggak ada apa-apa. Kalau udah NOK 2, 3 itu udah agak besar, kalau sudah 4 itu sudah nggak bisa lagi dioperasi dan itu udah nggak bisa lagi dilakukan pertolongan gitu ya. Kita tinggal menunggu waktu karena udah menyebar di seluruh paru-paru, di seluruh organ kita, dan itu bahaya banget dan memang kita nggak bisa lagi untuk melakukan pencegahan gitu. Jadi kenapa aku sarankan buat teman-teman untuk melakukan pengecekan payudara sejak dini itu buat menyelamatkan hidup kita gitu. Jadi teman-teman harus take attention ya gitu, apalagi kita cewek, jangan sampai kita sudah stadium 4 baru kita tuh baru ketahuan, terus itu kan bahaya banget gitu. Kayak contohnya kan kayak ada kayak banyak juga artis Indonesia yang meninggal karena dia kanker payudara, ketahuannya itu kalau sudah akut, sudah stadium 4 itu udah nggak bisa lagi ya. Karena kalau aku kemarin ikut training itu, gimana sih kanker payudara itu berkembang. Nah itu kan ada gimana sih dia step by stepnya gitu. Kalau sudah kanker stadium 4 emang udah nggak bisa lagi, karena jaringannya tuh sudah berbeda, udah menyebar di mana-mana gitu. Jadi teman-teman cewek ya, ini pasti banget teman-teman harus, kalau nggak ingin ke dokter dulu, teman-teman itu tadi aku kasih tip bagaimana sih kita mengecek kanker payudara kita secara manual gitu ya, dengan kita sendiri, yaitu kita dengan seperti ini tadi, lihat benjolan-benjolan dimuter ya, apakah ada benjolan di sekitar payudara kita. Jadi bila teman-teman teman-teman merasa ada benjolan di payudara teman-teman ini seperti ini, jadi teman-teman harus segera ke klinik ya, atau ke dokter breast cancer untuk melakukan pengecekan ya. Setelah pengecekan itu juga itu kan akan ditindaklanjuti yang lebih serius lagi agar kita itu nggak semakin parah gitu ya. Jadi oke, itu tadi sharing-sharing aku tentang kanker payudara, tentang breast cancer, pengecekan manual sejak dini ya. Jadi biar teman-teman itu ada experience gitu, bagaimana sih kita ngecek kanker payudara kita sejak dini. Jadi teman-teman buat experience ya. Oke, terima kasih yang sudah yang sudah menyimak video aku. Kita ketemu lagi di my next video. Terima kasih banyak.